Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Gunawan Saputra. Saya dari kelas A1. Nomor NPM saya 197052437. Pada kesempatan ini saya ingin membahas secara singkat MK keselamatan konstruksi yang telah saya dapat selama di semester 5. Ketiga adalah keselamatan dan kesehatan kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, kemudian proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja. Lalu tujuan pembelajaran konstruksi memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang dasar-dasar penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang industri konstruksi. Yang pertama, memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang aktivitas sebelum, selama, dan setelah pekerja konstruksi berlangsung. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan melakukan analisis potensi bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di bidang industri konstruksi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu melakukan tindak pencegahan dan meminimalkan resiko terhadap potensi bahaya dalam pelaksanaan industri konstruksi. Kemudian daripada itu, dalam melakukan pembelajaran mahasiswa diharuskan memahami dan mengidentifikasi bahaya dengan tujuan memahami filosofi K3, mampu melakukan tindakan pengendalian sumber bahaya, mampu mengidentifikasi sumber potensi bahaya atau hazard di bidang konstruksi. Adapun tujuan dari safety yaitu 1. Mengamankan suatu sistem kegiatan atau pekerja konstruksi mulai dari input, proses maupun output. Yang kedua, setelah itu penerapan program safety juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja konstruksi. Baik, selanjutnya keselamatan konstruksi. Konstruksi ini merupakan segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanannya, keselamatan, kesehatan tenaga kerja. Bedanya dengan K3 konstruksi ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja dengan upaya pencegahan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang bisa disebut peraturan mengenai keselamatan konstruksi telah diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yaitu nomor 21 tahun 2019 tentang pedoman sistem manajemen konstruksi. Lalu poin SMK 3 ini sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3, bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijaksanaan, keselamatan, dan kesehatan guna terciptanya tempat kerja yang aman, selamat, efisien, dan tentunya produktif. SMK 3 bidang konstruksi adalah SMK 3 pada sektor jasa konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan umum masyarakat, antara lain pekerja konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung, fasilitas umum, sistem penyediaan air minum dan perpipaan, sistem pengolahan air limbah dan perpipaan, drainase, pengolahan sampah,
pengamanan pantai, irigasi, bendungan, bendungan waduk, dan lainnya. Ahli K3 konstruksi adalah ahli K3 yang mempunyai potensi khusus di bidang K3 konstruksi, bidang pekerja umum dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem manajemen K3 konstruksi sesuai dengan pedoman di tempat penugasannya, yang tentunya bersertifikat ahli K3 konstruksi. Adapun ahli K3 konstruksi terdiri atas 3 kategori, yaitu 1. Ahli muda K3 konstruksi, yang kedua ahli madya K3 konstruksi, dan terakhir ahli K3 utama konstruksi. Pengertian bahaya dan resiko. Bahaya K3 konstruksi adalah suatu keadaan yang belum dikendalikan sampai pada suatu batas yang memadai dalam pekerjaan konstruksi. Risiko K3 konstruksi adalah perpaduan antara peluang dan frekuensi terjadinya peristiwa K3 dengan akibat yang ditimbulkannya dalam kegiatan konstruksi tersebut. Kemudian daripada itu, Contractor Safety Management System atau CSMS, yaitu dokumen yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan telah memenuhi standar dan kriteria K3 yang diterapkan perusahaan, sebagai alat juga untuk menjaga dan meningkatkan kinerja keselamatan di lingkungan kontraktor. Selanjutnya, untuk mencegah dan menghindari kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas kerja kontraktor. Manfaatnya, CSMS menjembatani SMK3 perusahaan dengan SMK3 kontraktor. Perusahaan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh SMK3 kontraktor. Perusahaan harus memiliki SMK3 yang baik sehingga dapat memberikan kerangka dasar bagi pengembangan SMK3 kontraktor. Selanjutnya, manfaat yang lain, pendekatan melalui OSAS 18001 dan ISO 45000, di mana CSMS adalah sebagian dari elemen 4.4.6 Operational Control. Operational Control memiliki korelasi dengan keseluruhan elemen dalam OSAS 18001, tidak berdiri sendiri. Kemudian poin scaffolding. Perancah adalah suatu struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia, material, dan peralatan kerja dalam konstruksi saat bekerja pada ketinggian. Ada beberapa jenis scaffolding yang digunakan, yaitu scaffold kayu atau bambu, terbuat dari bahan kayu atau bambu, sulit digunakan ulang, tidak kuat dan mudah patah, ketinggalan zaman. Mobile scaffolds bergerak, mudah dipindahkan, cocok untuk digunakan pekerja, keterbatasan kekuatan dan ketinggian, hanya dapat digunakan pada permukaan yang rata dan datar. Kemudian, bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mendirikan atau membongkar scaffolding, yaitu bisa terjatuh, tertimpa, tersengat listrik, dan runtuhnya scaffolds.
Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.